Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilma wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Tayyib, tayyib. Alhamdulillah ya. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Kita melanjutkan kembali dari pembacaan kita pada kitab Fil Iman milik Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh Abu Ubaid Ibn Qasim Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Dan ya, kita sudah membaca pada pertemuan sebelumnya terkait permasalahan keimanan, dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lebih detail lagi, lebih menjelaskan secara rinci terkait keimanan ya, hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, serta ada sedikit bantahan-bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang, di antaranya kelompok Murji'ah. Baik. Kita masuk ke dalam halaman 31 pada poin yang ke-25. 25, yakni qala al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, fa in qala lak qailun, ya, apabila ada seseorang yang dia itu bertanya kepada Anda, kepadamu terkait suatu pertanyaan ya dari keimanan, fama hadhil ajza'u salasu wasab'un, ya, terkait permasalahan keimanan, ya, bagaimana eh, pembagian daripada keimanan yang dimaksudkan itu di dalamnya 73 cabang-cabang keimanan ya. Ini boleh jadi orang tersebut goncang ya atau ragu ya, karena dia sudah rancu dengan pemikiran Murji'ah di awal yang sudah kita sebutkan, bahwasanya orang-orang Murji'ah itu menolak daripada cabang-cabang keimanan, kesempurnaan iman ya. Sehingganya siapa saja yang sudah mengikrarkan la ilaha illallah, maka statusnya adalah sebagai seorang mukmin ya, tidak bertambah, tidak berkurang ya, levelnya sama ya, seperti keimanannya Abu Bakar ya, Umar, Utsman, Ali ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kemudian setara dengan imannya para malaikat, para nabi ya, nasallahu alaihi. Maka orang ini bertanya kepada Anda ya, kepada kita ya, terkait pembagian min juz'iyah, yakni dari perkara-perkara keimanan itu ya. Maka qila lahu, kata al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, beliau mengatakan, katakan kepada orang tersebut yang bertanya ya, lam tusamma lana majmu'atan, perkara keimanan itu ya tidaklah dinamakan kepada kami ya secara majmu'ah, secara menjadi satu ya, berkumpul seluruhnya jadi satu ya. Kemudian fanusammiha kadzalik, maka kami menamainya seperti itu ya, sebagaimana telah disebutkan oleh hadis Nabi SAW ya, terkait permasalahan-permasalahan iman dan sebagian daripada dalil-dalil yang sudah disebutkan ya, maka kita namakan seperti itu keimanan. Iman itu bertambah berkurang ya, ada iman yang itu dia levelnya tinggi, levelnya rendah, seperti itu. Ghairu anna al-ilma yuhitu annaha min ta'atillahi wa taqwa wa in lam tuzkar lana fi hadisin wahidin ya, walau tufuwidatil atharu lawujidat mutafarriqatan fiha. Kemudian ya, barakallahu fikum, selain daripada ilmu ya yang meliputi di dalamnya padanya keimanan itu berupa ketaatan kepada Allah dan ketakwaan
Ya. Dan tidak pula disebutkan kepada kita dalam satu redaksi hadis yang sama seperti itu, melainkan datang dari berbagai macam redaksi hadis, ya, dari hadis yang berbeda-beda terkait keimanan yang ini, keimanan yang itu, ya, mana yang usul, mana yang furu, seperti itu. Tidak pada satu hadis saja, tidak, ya. Dan apabila tufuwidatil atharu lawujidat mutafarriqatan fiha, ya, apabila lebih jauh ditinjau, ditelisik kepada asar, ya, asar yang menjelaskan daripada Al-Qur'an dan Sunnah, terkhusus dalam permasalahan bab iman ini, maka tentu akan didapati, ya, eh, penjelasan keimanan ini secara terpisah-pisah, berbeda-beda, ya, secara terpisah-pisah dan secara berbeda, ya, yang akan datang sebagaimana yang akan disebutkan nanti insyaallah taala. Kemudian pada poin yang ke-26 kata Al-Imam Al-Hafidz Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, ala tasma'u qaulahu fi imatatil adza. Tidakkah engkau telah mendengar, ya, sabda dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait hadis fi imatatil adza, ya, dalam hadis yang menyebutkan di dalamnya serendah-rendahnya keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Tidakkah engkau telah mendengarnya seperti itu? Qad ja'alahu juz'an minal iman, ya, yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memasukkan kategori ini ke dalam definisi keimanan, ya. Dan inilah iman yang terendah, ya, sebagaimana yang di dalam hadis itu, menyingkirkan gangguan dari jalan itu merupakan bagian daripada al-iman. Kemudian barakallahu fikum, maka sekarang waktunya penjelasan kepada rincian daripada dalil-dalil terkait keimanan. Ya, disebutkan di sini beliau, ya, muallif rahimahullahu taala menukilkan dari beberapa hadis, di antaranya wa kadzalika qauluhu fi hadisin akhar, dan sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis lainnya, yaitu al haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu merupakan bagian daripada al-iman. Ya, jadi rasa malu ini merupakan bagian daripada keimanan, ya, mencakup masuk dalam kategori al-iman. Jadi ini hadis dari takhrij dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya rasa malu itu merupakan bagian daripada al-iman. Summa aidan barakallahu fikum, dan di tempat lain, ya, di tempat lain disebutkan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ghiratu minal iman, ya, rasa cemburu, rasa rasa apa namanya? Ghirah, ya, rasa cemburu. Itu juga merupakan bagian daripada keimanan, ya, merupakan bagian daripada keimanan. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, disebutkan juga dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia bersabda, al-badzadzatu minal iman. Ya, al-badzadzatu minal iman. Al-badzadzah. Ya, jadi orang yang berpakaian atau tampil sederhana, ya, secara tekstual di dalam al-badzadzah dalam kalimat ini konteksnya adalah pakaian yang lusung, ya, pakaian yang lusung atau kotor dan sebagainya. Ya, tapi maksudnya adalah seseorang itu yang dia berpakaian ala kadarnya, sederhana, ya, tidak bermewah-mewahan, ya, seperti itu. Ini merupakan bagian daripada keimanan, artinya orang yang tawadu, ya, orang yang tawadu, ya, dia mengerti betul terkait keimanan, ya, dia berpakaian, berpenampilan sederhana, ya, tidak bermewah-mewahan, ya, seperti itu. Ini merupakan bagian daripada keimanan, ya, ini merupakan bagian daripada keimanan. Kemudian pada hadis lainnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, husnul ahdi minal iman, ya.
husnul ahdi minal iman. Jadi seseorang yang itu dia bersikap apa namanya, menunaikan terhadap suatu janji, ini merupakan bagian daripada keimanan, ya. Seorang yang dia bersikap menunaikan janjinya, ya, beramanah, ya, melaksanakan apa namanya, amanah, kemudian menunaikan janji, ini merupakan bagian daripada keimanan, ya. Sebagaimana dalam hadis, ya, innaha kanat ta'tina fi zamani Khadijah wa in husnal ahdi minal iman. Ya, al-ahdi ini yang dimaksudkan dengan al-ahdi, ya, atau al-ahdu, janji, ya. Janji itu maksudnya adalah fi asya'i mukhtalifah, pada sesuatu macam yang berbeda-beda, dalam permasalahan yang berbeda-beda. Ya, faminha, maka di antaranya adalah yaitu al-hafid wa riayatul hurumah wal had dan seterusnya. Ya. Wa huwa hadzal ladzi fil hadis ila akhirih. Ya, dari berbagai macam, ya, seorang yang dia itu menjaga kehormatan, berlaku jujur, ya, menjaga kebenaran, menunaikan janji dan amanah, maka ini termasuk bagian daripada keimanan, masuk padanya bagian daripada keimanan, ya. Kemudian dikatakan oleh beliau muallif rahimahullahu taala, faqulu hadza min furu'il iman. Ya, maka dari setiap hadis yang tadi telah disampaikan tadi, ya, ini masuk kepada cabang-cabang keimanan, ya, furu daripada keimanan, ya. Sehingganya dikatakan ja'alal musannifu rahimahullahu taala hadhil a'malu min furu'il iman allati la yakhruju tarikuha minal Islam. Ya. Sehingga dari perkara furu-furu atau cabang-cabang keimanan yang telah disebutkan tadi, yaitu rasa malu, ya, menunaikan janji, kemudian apa? Berpakaian sederhana dan sebagainya. Ini merupakan cabang daripada keimanan yang apabila seseorang itu meninggalkannya tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, ya, tidak menyebabkan dia itu apa? Keluar dari millah, ya. Karena ini masalah furu, ya, masalah cabang daripada keimanan. Ya, bainama lima zakarus shalah wa zakah ja'alahuma minal usul allati yukafiru tarikuhuma wala tanfa'u syahadatu bidunihima, ya, fatanbih wandur al-muqaddimah. Jadi yang tadi disebutkan itu adalah permasalahan furu, berbeda dengan apa yang telah disebutkan di awal yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya terkait permasalahan usul di dalam iman yang menjadi asas, ya, atau pokok di dalam beragama, misalnya perintah, kewajiban, sholat, zakat, ini semua masuk ke dalam ranah usul, ya, sehingga siapa saja yang meninggalkannya maka dikafirkan pelakunya, ya, tanpa melihat adanya zuhud, istihlal dan sebagainya. Ya, ini bertolak belakang daripada fikrah dan akidahnya Murji'ah, pemikiran dan akidahnya Murji'ah, ya. Sehingga siapa saja yang meninggalkan usul maka dikafirkan, ya. Berbeda dengan permasalahan furu tadi, tidak mengeluarkan pelakunya daripada keimanan, ya. Seperti itu. Jadi harus dipahami dulu, ya, pengertian daripada keimanan, siapa itu Murji'ah, bagaimana penyelisihannya terhadap akidah Ahlus Sunnah, ya, bagaimana isbatnya Ahlus Sunnah di dalam menetapkan perkara iman. Ya, dan ini walhamdulillah, ya, kita membaca kitab yang sangat, ya, Masya Allah, ya, kitab yang Masya Allah, ya, yang sangat jayyid, mumtaz, ya, nafis, ya. Di antaranya kitab yang kita baca ini kitab Fil Iman, ya, milik Al-Imam Al-Hafidh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Dan beliau ini, perhatikan di sini, ya, beliau ini adalah atba'ut tabi'in. Beliau hidup semasa dengan seleting dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dan para salaf yang lainnya. Jadi penulis buku ini bukan orang sembarangan, ya, seorang alim masyhur, ya, muktabar. Inilah ulama yang sebenarnya, ya, ulama yang sebenarnya. Dan datang dari kalangan kurun masa terbaik, yaitu para salaf, ya, datang dari kalangan atba'ut tabi'in. Taib, jadi jelas di sini wadih, insyaallah taala. Jadi seluruh perkara hadis yang disebutkan tadi itu masuk dalam perkara furu. Jadi iman itu juga ada perkara furu, ada perkara usul, ya. Yang mana seseorang itu dia
tidak menjalankan perkara furu, maka tidak keluar dari agama Islam. Tapi bila mana dia menyelisihi, ya, atau melanggar atau menodai, meninggalkan usul di dalam perkara iman, maka sejak saat itulah pelakunya menjadi kafir, ya, menjadi kafir. Nas'alullah al-afiyah. Taib, kemudian, ya, dikatakan di sini oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam rahimahullahu taala, wa minhu hadisu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan di antaranya juga, ya, dari hadisnya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala, Ammar, ya, afwan, hadisu Ammar radhiyallahu anhu, dari hadisnya Ammar. Apa katanya? Kata Nabi SAW, salasun minal iman, 3 cakupan perkara yang dia itu masuk ke dalam bagian daripada keimanan. Yang pertama, al-infaqu minal iktar, ya. Seseorang itu dia berinfak, bersedekah, ya, mengeluarkan harta tatkala dalam kondisi seseorang itu sempit, ya, susah, sulit, ya, tapi dia tetap berinfak, ya. Ini sungguh bagian daripada keimanan, ya, yang luar biasa, ya. Seseorang itu dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, bahkan bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada keluarganya. Tapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap berinfak, tetap bisa untuk dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini masuk kepada bagian daripada keimanan, ya, berinfak dikala kondisi sempit seperti itu, ya. Ini hebat seperti ini. Seorang yang luar biasa, Masya Allah, ya. Kemudian, ya, yang masuk pada bagian cakupan keimanan lainnya juga diantaranya adalah wal insafu min nafsik. Seseorang itu dia bersikap insaf. Ya, apa itu insaf? Ya, seorang itu dapat bersikap adil, bersikap objektif, ya, bersikap pertengahan dalam segala urusan, ya, terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi sifat insaf pada diri seseorang ini merupakan bagian daripada keimanan, ya, seperti itu. Dan ini sangat sulit, ya, sebagaimana tadi berinfak dikala sulit, dikala sempit, ya, keadaan yang sulit, sempit, dia tetap bisa untuk berinfak. Kemudian juga dia bersikap adil, ya, bersikap insaf. Ini juga perkara yang sulit, tidak mudah, ya. Kemudian wabadlus salam alal alim, ya, menunaikan atau memberikan salam kepada seorang yang alim, ya, kepada seorang yang alim. Ini diriwayatkan dari Ibnu Syaibah dalam kitab Al-Iman, ya, dan ini sahih seperti itu. Hadis Ammar derajatnya sahih. Dan ini masuk daripada adab, ya, kita memberikan salam kepada seorang yang alim, artinya seorang yang dia itu memiliki ilmu, dalam rangka untuk kita ta'zim kepadanya, ya, seperti itu. Dalam batasan yang wajar, seperti itu, kita memberikan salam, penghormatan itu dalam koridor yang wajar. Ya. Ini masuk dalam perkara adab, ya, adab kita kepada seorang yang berilmu, terutama di dalam ilmu agama seperti itu. Jadi inilah ketiga cakupan iman, ya, yang disebutkan di sini, ya, yang dibawakan dalil-dalilnya oleh muallif, penulis kitab ini, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, ya. Jadi dari sini sudah dapat digambarkan oleh kita bahwasanya sekali lagi jelas bahwasanya ini menyelisih daripada Murji'ah, ya. Jadi iman itu banyak, ya, keimanan itu banyak, bercabang-cabang, bertingkat-tingkat, ya. Bahkan dikatakan la yabqa minhu al-iman, bahkan sampai bisa tidak tersisa bagi seseorang itu keimanan, ya. Ya, dia senantiasa terus-terusan bermaksiat, ya, berbuat fujur, berbuat, ya, dusta, khianat, bahkan sampai kepada taraf nanti, ya, nasallahu afiyah, yaitu taraf nifak dan nifak akbar dan kufur akbar seperti itu. Jadi tidak sampai bisa tidak tersisa. Sedangkan Murji'ah di sini yang menjadi substansi bahasan kita di dalam membantah pemikiran Murji'ah terkait iman adalah mereka mengatakan iman itu tetap, ya, tidak bertambah, tidak berkurang, ya. Siapa yang mengikrarkan keimanan, ya, maka dia adalah seorang mukmin, seperti itu. Ini sudah kita ulang-ulang, ya, sudah kita ulang-ulang.
Ini sudah disebutkan dalil-dalilnya ya, dari hadis-hadis yang tadi furu-furunya, kemudian hadis selanjutnya sampai kepada hadis Ammar ya. Kemudian ya dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, "Summal ahadisu al-ma'rufatu 'inda dzikri kamalil iman hina qol ayu khalqi a'dhamu imanan." Ya. Kemudian hadis-hadis yang telah dikenal tadi ya, ketika disebutkan penyebutannya terkait kesempurnaan iman, termasuk berikut juga apa namanya, tatkala Nabi SAW beliau bertanya kepada para ashabihi, kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Kemudian dikatakan ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ya, eh, apa namanya, ayu khalqi a'dhamu imanan, ya, siapakah seorang hamba itu yang dia memiliki kedudukan yang agung di dalam keimanan, yang memiliki iman yang sangat bagus, ya, yang sangat besar keimanannya, yang sangat mulia. Siapa? Ya, ditanyakan kepada para sahabatnya. Kemudian dijawab, ada yang menjawab faqila lin Nabi SAW. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, al malaikah. Ya, ada yang mereka yang menjawab malaikat ya Rasulullah. Ya. Kemudian summa qila an nabiyun. Kemudian ada pula mereka yang menjawab para nabi wahai Rasulullah. Ya. Kemudian ada pula yang mereka menjawab ya, summa qila nahnu ya Rasulullah. Ya, kamilah orang-orang yang memiliki iman yang bagus, ya, wahai Rasulullah. Ya. Kemudian faqal, ya, maka Nabi SAW dia menjawab, bal qaumun ya'tuna ba'dakum. Ya, bahkan ya, ini sanggahan maksudnya, bahkan ada lagi yang lebih daripada itu semua. Ya, bahkan ada yang lebih daripada itu semua, yaitu adanya suatu kaum yang mereka itu akan datang setelah kalian, ya. Adanya suatu kaum yang akan datang setelah masanya kalian. Ya, yaitu orang-orang belakangan maksudnya. Ya, dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya sampai datangnya hari kiamat. Ya, fadzakara sifatahum. Kemudian dijelaskanlah sifat mereka seperti apa. Ya, siapa itu orang-orang yang akan datang belakangan tapi mereka memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Ya, seperti itu. Akan tetapi perhatian di sini, ya, catatan di sini, ini sanadnya dhaif, ya, karena di antara rawinya itu adalah seorang yang dhaif, ya, yaitu Al-Mughirah ibn Qais, ya, wa huwa dhaif, dia rawi yang lemah, seperti itu. Sanadnya dhaif dan ini datang dari banyak riwayat, ya, dan akan tetapi derajat juga sama dhaif. Kadar minimalnya di sini adalah hadisnya yaitu gharib, ya. Datang dari Anas ibn Malik, ya, radhiyallahu taala anhu. Tapi tetap akan kita bacakan ya setelah kita sampaikan derajat hadisnya. Dan ini diriwayatkan di dalam Al-Iman oleh Ibnu Syaibah, kemudian maksudnya datang daripada Al-Lalikai di dalam kitab Sunnahnya, dan juga Al-Jurjani di dalam Tarikh Jurjan dari jalur Khalid ibn Yazid, ya, dan ini kita tidak sempat untuk membicarakan rawi, untuk mengecek rawi-rawinya karena keterbatasan waktu. Tetapi intinya kemudian dikatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri, sekali lagi ini hadisnya dhaif, ya, dari Malik ibn Mughawil, dari Thalhah ani Thalhata wa Musarrif ibn Musarrif, dari Ibnu Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, ya. Sekali lagi ini derajatnya hadis dhaif. Kemudian beliau berkata, qala Rasulullah SAW, ya. Nabi SAW beliau telah bersabda. Nabi SAW beliau bersabda, ayu syai'in a'jabu tarawna imanan, ya. Siapakah yang keimanannya itu sangat menakjubkan, ya, mengagumkan. Kemudian ada yang mengatakan di antara para sahabat, ya, yaitu para malaikat, ya, sebagaimana tadi disebutkan, yaitu para malaikat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa kaifahum fis sama'i yarawna man amarallah min amrillahi ma la tarawna, ya. Nabi menyanggah bagaimana bisa dikatakan para malaikat
sedangkan mereka itu berada di atas langit, memperhatikan dan mengetahui segala apa saja yang diperintahkan dari urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Lalu kemudian dikatakan oleh sebagian lainnya, ya, yaitu para anbiya, ya, yang memiliki keimanan yang luar biasa. Kemudian Nabi menyanggah lagi, wa kaifahum ya'tihim al-wahyu, ya, bagaimana bisa mereka sedangkan mereka itu datang kepada mereka wahyu, ya, wahyu kepada para anbiya. Kemudian qalu, sebagian dari mereka lainnya, mereka mengatakan fanahnu ya Rasulullah. Maka kalau begitu kamilah wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, wa kaifa wa antum yutla alaikum ayatillah wa fikum rasuluh. Ya, bagaimana bisa kalian sedangkan kalian itu telah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an turun kepada kalian, ya, hadis-hadis Nabi SAW sampai kepada kalian, ya, dan di antara kalian, di tengah-tengah kalian itu ada seorang rasul, ya, ada seorang rasul. Ada seorang rasul. Ini subhanallah, ya. Ini terdengar nggak suaranya ini? Tiba-tiba tertutup mic-nya. Wallahu musta'an. Ya. Taib, kita lanjutkan, ya. Sehingganya mereka mengatakan, ya, kalau begitu siapa yang imannya paling paling menakjubkan seperti itu, yang sempurna keimanannya, ya. Sedangkan kalian para sahabatku berada di tengah-tengah kalian itu seorang rasul dan telah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata Nabi SAW, walakinna qauma ya'tuna, ya, akan datang suatu kaum mim ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Datang suatu kaum yang mereka itu beriman kepadaku dan mereka belum pernah sama sekali melihatku. Ya, belum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika a'jabu imanan. Mereka itulah yang menakjubkan keimanannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulaika hum ikhwani wa antum ashabi. Ya, mereka itulah, ya, ikhwani, kata Nabi SAW. Ya, masya Allah, masya Allah. Wa antum ashabi, sedangkan kalian adalah para sahabatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma adkhilna alaina al-jannah, ya, ma'an nabiyyin wasyuhada wassadiqin. Amin Allahumma amin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya bersama para nabi, para anbiya, para syuhada, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, ya. Amin Allahumma amin. Ya. Nah, kemudian, ya, kita lanjutkan kepada poin yang ke-35 pada halaman 34. Wa qad ruwiya misluhu aw nahwuhu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ibnu Umar, ya, dan hadis-hadis yang semisal juga datang daripada, ya, Umar bin Khattab dan anak beliau yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka kata muallif di sini rahimahullahu taala, summa min awdahi dzalika wa ubayyinuhu, ya, maka inilah hal yang paling jelas, ya, dari hal tersebut dan aku akan menjelaskannya, kata Al-Imam Al-Hafidz Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Kemudian datang dari hadis Nabi SAW, ya, yang lainnya terkait permasalahan keimanan beserta cabang-cabangnya. Hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syafaati hina qol, ya, hadis syafaat tatkala beliau mengatakan fayakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu sya'iratin min iman wa burrah, ya, dan juga wa burratin minal iman wa mithqala dzarratin, ya, dan seterusnya.
Bahwasanya Nabi SAW beliau mengatakan, mana ini? Ya, bahwasanya Nabi SAW dia mengatakan akan dikeluarkan dari api neraka jahanam, nas'alullah salamul afiyah, seseorang itu dari api neraka jahanam, man kana fi qalbihi mithqala sya'iratin, ya, min iman, wa burrah min iman, wa burratin minal iman, wa mithqala dzarratin minal iman, ya. Siapa saja yang masih tersisa padanya di dalam hatinya itu keimanan walaupun sebesar apa? Sebesar uh, sebutir ya, sebutir gandum. Syair ini gandum, burroh juga sama, gandum bur ya, dari jenis gandum ya. Walaupun di dalam hatinya itu ada sebutir gandum keimanan ya, walaupun cuma sebutir, setitik seperti itu. Atau misqala dzarrah, atau sebesar biji atom, kata kata Nabi SAW ya. Jadi siapa saja yang masih tersisa padanya keimanan, yaitu tauhid, ya, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kufur, ya, maka pasti akan dikeluarkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, ya. Bagi orang-orang yang masih memiliki keimanan, ya, dan dimasukkannya mereka ke dalam neraka jahanam itu dalam rangka untuk mensucikan mereka dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Akan tetapi, ya, kata para ulama di sini dijelaskan, boleh jadi mereka langsung dimasukkan ke dalam surga, atau boleh jadi sebagaimana hadis ini mereka dimasukkan dulu ke dalam neraka jahanam. Nasallahu alaihi afiyah. Tapi tempat akhir mereka itu adalah apa? Di surga, ya, di surga. Dan surga juga bertingkat-tingkat, ya. Surga itu memiliki tingkatan, ya. Adapun sebaliknya orang-orang yang mereka itu mati di atas kekufuran, syirikan akbar, ya, menyelisih akidah Ahlus Sunnah dalam permasalahan usuluddin, ya, atau orang-orang yang munafik, ya, yang mereka itu menampakkan keislaman tapi di dalam hati mereka tersembunyi kekafiran, maka mereka semua mukhaliduna finnar, kekal di dalam api neraka jahanam. Nasallahu alaihi. Ya. Dan ini juga menandakan bahwasanya ini iman, ya, iman. Walaupun itu kecil keimanannya, artinya walaupun imannya itu lemah, kecil, hanya setitik seperti itu. Tapi ini merupakan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut oleh Nabi SAW sebagai buah keimanan yang menyelamatkan orang tersebut dari neraka jahanam. Ya. Ini bertolak belakang dengan kelompok Murji'ah, ya. Dan akan kita jelaskan maksud dari kesemua ini di akhir nanti insyaallah. Kemudian wa minhu hadithuhu fil waswas hina su'ila anha faqal dzalika sharihul iman. Dan ini juga datang dari hadis tentang perkara waswas, ya. Perkara waswas ini mesti menimpa setiap orang, ya, perkara waswas seperti itu. Dan puncak dari waswas itu adalah apa namanya, syak, keraguan, ya, itu adalah syak di dalam keimanan yang menyebabkan orang itu dapat menjadi kufur, ya, seperti itu. Sehingga ini wajib untuk kita mencegah daripada waswas itu, ya, tapi tidak bisa tidak bisa untuk ditolak karena waswas itu pasti akan menimpa setiap Bani Adam, ya. Tapi kita bisa untuk menghilangkan waswas tersebut, ya, datang di dalam perkara sholat, di dalam perkara ibadah, di dalam perkara keimanan, ya, seperti itu. Semisal orang sholat itu diganggu oleh, ya, syaitan yang membisikkan kepada dirinya, kepada jiwanya, ya, sehingga dia lupa akan bilangan sholat misalnya, atau dia lupa membaca surah, ya, surat dalam Al-Quran dan sebagainya. Atau bahkan di dalam perkara, ya, keimanan yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari keimanan, ya, pertanyaan-pertanyaan di dalam dirinya terkait penciptaan alam semesta, ya, hingga puncaknya siapa? Man khalaqa rabbak? Siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Seperti itu. Sehingga dia goncang, bingung, ya. Dan ini kisahnya seperti apa? Seperti Jaham bin Safwan disebutkan di dalam kitab As-Sunnah, ya, milik Abdullah, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma, ya.
Jaham itu tidak memiliki ilmu, dalam artian dia tidak menguasai apa yang akan dia kerjakan, dan dia melakukan perdebatan kepada sebagian kelompok orang. Sehingga ketika dia ya didebat terkait siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau itu bisa bertemu, melihat, memegang, ya, berinteraksi dengan Allah, kata kata mereka, apakah engkau bisa merasakannya? Jaham ini terdiam dia, ya, terdiam, dia bingung, ya, dan dia tidak bisa mampu menjawab pada saat itu, sehingga dia harus kembali dulu. Dan ketika dia kembali, dia tidak berkonsultasi kepada para ulama, para salaf, ya, para ulama salaf di masa itu. Tapi dia justru mencari jawabannya dengan akalnya, merenungi, berpikir, ya, dengan ro'yunya. Kemudian dia kembali lagi kepada orang-orang tersebut dan dia membantah, ya, membantah tapi dia berhasil. Tapi dari keberhasilannya itu menjadikan dia Jaham bin Safwan ini menimbulkan keraguan di dalam hatinya. Benar juga, ya, saya mengaku memiliki Tuhan, memiliki Rob, memiliki ilah, tapi saya tidak bisa untuk apa? Berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingganya sampai dia itu meninggalkan, kata para ulama sebagiannya, ya, Jaham bin Safwan ini meninggalkan sholat selama 40 hari. Kenapa? Karena sebab dia ragu. Ya, ragu. Ya, siapa itu Allah? Bagaimana saya bisa sholat tapi dia nggak bisa bertemu Allah dan sebagainya. Ya, jadi ini perkara was-was berbahaya, ya, dan menimpa setiap anak Adam. Tapi seorang yang memiliki iman, ya, dia cukup mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai, khalas. Ya, dia nafikan, segera nafikan, ya, bisikan-bisikan keraguan-raguan di dalam hatinya itu, ya, untuk menafikan itu semua, dan dia merenungi, ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya, ayat-ayat kauniyahnya, ya, keagungan Allah, kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, dia beristighfar, memohon ampun, meminta pertolongan kepada Allah, ya, dan menjauhi orang-orang yang dapat membuat keraguan beragama, ya, membuat kerancuan di dalam agama. Ya, jadi ini perkara was-was, ya. Tatkala dikatakan kepada Nabi SAW, ditanyakan kepada Nabi SAW, beliau mengatakan yang seseorang itu yang ditimpa was-was, maka itulah, ya, sejelas-jelasnya keimanan, sharihul iman, ya, iman. Artinya seorang itu justru memiliki iman, ya. Sehingganya kalau dia nggak memiliki iman, justru dia nggak akan ditimpa was-was seperti itu. Karena dia memiliki iman lah, ya, syaitan itu membisikkan kepadanya hal-hal yang memberikan kerancuan di dalam beragama. Dan ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan ja'an nas, ya, ja'an nasun min ashabin Nabi sallallahu fas'aluhu. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu, ya inna najidu fi anfusina ma yata'adzamu ahaduna an yatakallama bih. Kami ini ditimpa was-was wahai Rasulullah SAW, dan ini perkara besar kata mereka, ya, perkara besar yang mana mereka dikhawatirkan akan mengikuti was-was tersebut, mengucapkan apa yang dibisikkan dari hati mereka, ya. Maka kata Nabi SAW, qol wa qad wajadtumuhu, apakah kalian telah mendapati hal tersebut? Ya, maka mereka menjawab qalu na'am, ya, betul, benar wahai Rasulullah, ini telah menimpa kami. Ya, maka kata Nabi SAW, dzaka sharihul iman, itulah, ya, sebenar-benarnya keimanan, ya, iman yang jelas, ya, seperti itu. Dan ini disebutkan juga oleh Muhammad ibn Nasir al-Marwazi di dalam kitabnya Ta'dim Qadris Shalah. Laisa ya'ni annal waswasata fi anfusiha hiya sharihul iman. Maksudnya di sini adalah ketika datang syak, keraguan, waswas, ya, istibah, kerancuan di dalam beragama yang timbul dari hati, ya, atau dari orang lainnya, dari kalangan syaitan, dari kalangan jenis manusia, innama ya'ni ma'adharu lahu minal karaha anil khauf minallahi azza wajal. Disebabkan karena orang tersebut, ya, yang bertanya kepada Nabi SAW ini, itu mereka menampakkan kebencian, ya, kebencian dari perkara ini. Kenapa? Karena saking mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dari berlaku apa? Mengikuti, menuruti hawa nafsu atau bisikan syaitan tersebut. Sehingga mereka menjadi kufur, ya, ya, dan seterusnya, ya. Maka sampai diseumpamakan atau dihikayatkan oleh mereka, dilemparnya mereka dari, atau loncatnya mereka dari langit, itu jauh lebih baik daripada mereka mengikuti
hawa nafsu tersebut, bisikan syaitan tersebut, ya, waswas tersebut. Ya. Jadi seorang yang memiliki waswas itu harus segera dihilangkan, ya, harus segera dihilangkan dari dirinya. Dan ini merupakan alamat atau tanda-tanda bagian daripada seseorang itu memiliki keimanan, ya. Atau dia bisa juga, ya, untuk melihat kepada apa? Li'annahu idza wujidal waswas, apabila seseorang itu mendapati waswas pada dirinya min tariqis syirk, dari perkara-perkara kekufuran, kesyirikan, ya, kemusyrikan, maka nadzara ila ma'adallah li ahli syirk minal azab, ya. Maka perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan terhadap musuh-musuhnya dari kalangan ahlu syirik wal kufur. Berupa apa? Berupa diberikan kepada mereka balasan azab yang sangat pedih. Ya, jadi kita merenungi, tafakur langsung segera, ya, bahwasanya Allah, ya, memiliki ketetapan di dalam agamanya dan tidak ada yang meragukannya, sehingga ketika keraguan itu datang atau bisikan-bisikan dari waswas itu datang, kita segera mantap, ya, dengan keyakinan kita di dalam beragama. Ya, dan ini juga disebutkan eh, di dalam as-sunnah milik al-Imam Harb al-Kirmani, juga disebutkan oleh Imam Ishaq ibn Rahawayh rahimahullahu taala. Jadi ini merupakan bagian daripada keimanan, ya. Dan ini masih dalam bahasan keimanan. Kemudian ayuhal ikhwah barakallahu fikum, fakullam asdadal iman idhaman asdada dzalikal bayadha idhaman. Maka tatkali kapan saja seseorang itu dia bertambah keimanan, maka tertulis atau apa namanya, tertera di dalam hatinya itu setitik, ya, warna putih, ya, setitik putih di dalam hatinya. Kapan kapan saja seseorang itu bertambah keimanannya, bertambah juga titik putih di dalam hatinya, ya, warna putih seperti itu. Dan yang dimaksudkan di sini sebagai titik-titik itu maksudnya adalah qala musannif rahimahullah fi gharibil hadis qaluhu al-iman yab yabdu lumdatan fil qalb, ya. Qaluhu lumdatan ay bimakna yakni nutqah, ya, nutqah titik atau selainnya. Ya, intinya titik berwarna putih seperti itu. Ya. Dan ini hadis penting juga, ya, yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Abu Ubaid ibn Qasim Al-Qasim ibn Salam. Bahwasanya wa fi hadzal hadis, hadis ini menunjukkan bahwasanya ini adalah hujjah, ya, alaman ankara an yakunal iman yazid aw yankus. Bahwasanya iman itu tidak bertambah, tidak pula berkurang. Ini membantah mereka, ya, kelompok Murji'ah yang mengingkari hal tersebut, ya. Ala tarahu yaqul, apakah engkau tidak menyaksikannya? Maksudnya Nabi SAW beliau bersabda, kullama asdadal iman asdadatil kalumdhah ma'a ahadithi fi hadza katsiratin wa iddati ayati minal Qur'an intaha kalamuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kapan saja seorang itu bertambah keimanan, bertambah pula titik putih di dalam hatinya, ya, bersamaan dengan hadis-hadis yang banyak dan juga penjelasan terkait hal ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi fakulam asdadal iman idhaman asdada zalikal bayadha idhaman fi asya'i min hadan nahwi kathiratun, ya, kathiratun yatulu zakaroha, ya. Maka dalam seluruh perkara keimanan ini, ya, yang semisal dengan hal ini yang tadi disebutkan dari banyaknya hadis-hadis dan dalil-dalil yang menunjukkan keimanan ini bertambah, berkurang, memiliki cabang-cabang dan seterusnya, maka sungguh akan sangat panjang apabila dinukilkan seluruhnya, ya, apabila disebutkan seluruhnya. Al-muhim di sini yatabayyanu lak atafadulu fil iman bil qulub wal a'mal, ya, kulluha yashhadu au aktsaruha anna a'malal birri minal iman. Intinya di sini, bahasan di sini maksudnya adalah menjelaskan kepada Anda seluruhnya dari para pembaca dan pendengar, ya, bahwasanya iman itu memiliki keutamaan masing-masingnya, memiliki kedudukan, ya.
Yang mana iman ini apabila dikerjakan menambah keimanan, levelnya semakin tinggi, ya. Apabila ditinggalkan berkurang, atau iman yang itu levelnya rendah dan sebagainya. Ya, menunjukkan bahwasanya seseorang itu masih memiliki keimanan. Ada cabangnya, ada furu'nya, ya, ada usulnya, seperti itu. Ya, jadi keimanan itu menyangkut apa saja yang berkaitan dengan kulub dalam hati-hati dan juga al-a'mal di dalam amalan-amalan yang seluruhnya ini dipersaksikan bahwasanya ini banyak, ya, dari perbuatan-perbuatan atau amalan ketakwaan, ya, yang dimaksudkan darinya bagian daripada keimanan, ya. Jadi perkara-perkara, ya, min a'malil birri, perkara-perkara amalan-amalan ketakwaan, ya, atau ketaatan, ini merupakan bagian daripada keimanan. Berbeda dengan perkataan Murji'ah di awal dulu, ya, yang kita bahas sebelumnya di pertemuan yang lalu. Bahwasanya perkara ketaatan atau perintah-perintah syariat ini merupakan hanya sekedar ketakwaan dan kebaikan saja, nggak menambah atau mempengaruhi keimanan kata mereka. Ya, ini keliru, batil, ya. Bahkan ini merupakan bagian daripada keimanan, ya, seperti itu. Fakaifa tu'anidu hadhil athar bil ibtali wa takdzib, ya. Maka bagaimana lagi seseorang itu dia bisa untuk membangkang, membantah dari seluruh asar yang telah dijelaskan ini dengan ibtal wa takdzib, dengan kebatilan dan dusta, ya. Subhanallah. Ya, hadza syai'un ajib. Ya, ini sesuatu yang mengherankan. Ya, bagaimana seseorang itu dia bisa untuk membantah seluruh dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan asar para salaf yang telah disebutkan dari perkara keimanan. Ya, ini mengherankan. Kemudian wa mimma yusaddiq tafaddalahu bil a'mal. Dan diantaranya adalah siapa saja yang dia itu membenarkan keutamaan, kedudukan daripada iman pada sebuah praktek amalan-amalan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala beliau menukilkan dari ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Kemudian illa qaulihi ta'ala sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, dalam surat Al-Anfal. Adapun hanyalah orang-orang yang beriman itu apabila mereka itu dibacakan, disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bergetar hati mereka. Ya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, bertambah keimanan mereka, ya, dan hanya kepada Allah lah Subhanahu wa taala hendaknya mereka itu bertawakal, ya. Jadi menandakan ayat ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dengan sebab apa? Ketaatan, ketakwaan, ya, seperti itu. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilabeli sebagai seorang mukmin kata Allah. Ya ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Ya. Menandakan orang-orang beriman itu mereka begitu mencintai Allah dan Rasulnya, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka khudu, ya, khauf, ya, mereka takut, tunduk, pasrah, taslim, ya, bahkan bergetar dan bertambah keimanan mereka. Ya. Maka kata mu'alif di sini, falam yaj'alillahu lil imani haqiqatan illa bil amali ala hadhihi syurut. Ya, illa hadhihi syurut. Maka Allah Subhanahu wa tidaklah Allah menjadikan, ya, kepada keimanan ini secara hakikah, ya, secara hakikat, ya, secara hakikat, kecuali dengan amal, ya, yang telah menjadi syarat-syarat, ya, pada syarat-syarat ini. Jadi tidaklah seorang itu dapat beriman kecuali dengan merealisasikan dari apa? Tuntutan syariat, ya. Nanti tinggal dilihat, ya, perintahnya apa? Perkara usul kah atau perkara furu kah? Ya, seperti itu. Sebagaimana sudah disebutkan juga di pertemuan yang lalu, orang-orang yang mereka itu mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, kemudian tatkala mereka hijrah dari Habasyah ke Madinah, kemudian mereka itu apa? Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah, ya, posisi kiblat mereka di dalam salat kepada
Mekah seperti itu, kepada Ka'bah, ya. Apabila mereka itu tidak mau menunaikan hal tersebut, maka tentu hal tersebut tidaklah bernilai daripada ikrar mereka. Artinya mereka tidak menjadi seorang yang beriman. Tapi mereka itu apa? Mentaati apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mengubah posisi kiblat ke Ka'bah yang sebelumnya mereka itu sholat menghadap Baitul Maqdis, ya. Atau sebagaimana kisahnya daripada Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu yang mereka yang mana mereka itu memerangi para sahabat memerangi daripada kalangan Thaifatul Mumtani'ah, orang yang menolak membayar zakat. Ya, padahal mereka itu sholat, mereka itu sholat ikrar kepada la ilaha illallah, berislam seperti itu. Ini disebutkan bahwasanya itu merupakan daripada min masailil usul, ya, dari perkara-perkara yang usul, ya, berbeda dengan furu, ya. Kemudian walladzi yaz'umu annahu bil qaul khassatan yaj'alahu mu'minan haqqan, nas'alullah afiyah. Wa in lam yakun hunaka amalun fahuwa mu'anidun lil kitabi was sunnah. Ya. Ini penjelasan terkait sifat karakteristik Murji'ah, ya. Murji'ah terlebih di masa sekarang gulatul Murji'ah, ya, qatalahumullahu jami'ah. Yang mana mereka itu mendakwakan bahwasanya ucapan yang secara khusus yaitu ikrar, mengucapkan la ilaha illallah, kata mereka, ya ja'alahu mu'minan, haqqan bahkan, ya, menjadikan orang itu yang mengucapkan la ilaha illallah hanya sekedar ikrar, sekedar lisan, sekedar ucapan, ya, sekedar lafdzul mujarrad, sekedar lafaz di lisan, itu menjadikan seorangnya itu menjadi seorang mukmin yang sebenar-benarnya, kata mereka. Wa in lam yakun hunaka amalun, walaupun orang itu enggak sholat, enggak zakat, enggak apa, enggak mengerjakan perintah-perintah syariat dan sebagainya, aman, ya, keimanan setara dengan keimanannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, setara dengan para malaikat, para nabi, ya, nasallallahu alaihi. Maka fahuwa mu'anidun lil kitabi was sunnah, maka orang kayak gitu, modelan kayak gini, ya, dari kalangan Murji'ah, ini adalah orang-orang yang mereka itu adalah seorang yang membangkang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nas'alullah afiyah. Ya, disebutkan di sini dalam dinukilkan juga perkataan Al-Imam Al-Marwazi di dalam Fi Ta'dhim Qadris Shalah, dalam kitab beliau, wasafallahu azza wa jalla al-mu'minin bil a'mal. Allah telah mensifatkan orang-orang yang beriman itu dengan perbuatan amalan juga, ya. Sumal zamahum haqiqatal iman. Kemudian mereka itu berkomitmen dengan hakikat keimanan, ya, beriltizam, komitmen di dalamnya. Wasafahum biha ba'da qiyamihim bil a'mal minas shalah waz zakat wa ghairihima. Faqal, kemudian dinukilkan ayat Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Kemudian ila qaulihi ta'ala ulaika humul mu'minuna haqqan fasawfahum bihaqiqatil iman ba'da qiyamihi bil a'mal allati dzakaraha. Jadi Allah mensifatkan mereka dengan seorang mukmin dengan tentunya dengan apa? Merealisasikan amal perbuatan, ya. Kemudian mereka iltizam, komitmen, ya. Apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah, disebutkan ayat-ayat Allah, mereka bergetar hati mereka dan bertambah keimanan mereka. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya, ya. Maka telah disifatkan kepada mereka dengan hakikat iman setelah mereka itu menunaikan qiyamihim bil a'malil lati dzakaraha, menunaikan perbuatan atau perkara yang diperintahkan oleh syariat Islam, ya. Ini disebutkan juga falaisa li ahadin an yu'arida khabarallahu birrad, ya. Maka enggak pantas bagi seseorang itu untuk dia itu membantah apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya. Ya, ini penjelasan, ya. Loh, mana ini?
Maka fahaqiqatul iman, hakikat daripada keimanan eh, wa istikmalihi dan kesempurnaan daripada keimanan itu, ya, barakallahu fikum, adalah la yajuzu illa bi ada'il a'mal al-muftaridah. Menunaikan dengan amal-amal yang telah difardukan kepada hamba-hambanya. Wajidnabu al-muharram, menjauhi perkara-perkara yang haram, ya. Fa amma ismul iman wa hukmuhu fa innahu yalzam bidukhuli fihi iman. Ya, adapun mencapai merealisasikan sampai kepada iman yang sebenar-benarnya adalah beriltizam, komitmen. Ya, tidak melakukan segala perkara-perkara haram dan sebagainya. Jadi iman itu bervariatif, ya. Seorang itu ada yang imannya standar, imannya tinggi, imannya lemah, ya. Tapi mereka tetap adalah orang-orang yang beriman seperti itu, ya. Selama mereka tidak menghilangkan usul daripada keimanan, ya. Ada yang terjatuh ke dalam dosa-dosa dan maksiat, ada yang dia itu banyak melanggar dari perkara-perkara yang haram, minal muharramat dan sebagainya. Tapi mereka tetap seorang yang berislam selama mereka itu, ya, berkomitmen di atas usul, ya, di atas komitmen di dalam beriman. Kemudian barakallahu fikum, wa mimma yubayyinu lak tafaduluhu fil qalb, dan setelahnya akan aku jelaskan kepada Anda, ya, dari perkara-perkara keimanan yang memiliki kedudukan di dalam hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahinah, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minati muhajiratin famtahinuhun famtahinuhun, ya, apabila wahai orang beriman, apabila telah datang dari wanita-wanita mukminah, ya, dari kalangan muhajirah, maka ujilah keimanan mereka, ya. Kemudian kata Al-Imam Abu Bakar Al-Qasim bin Salam, alasta tara anna hahuna manzilan duna manzilin. Bukankah engkau telah memperhatikan dan melihat bahwasanya di sini terdapat kedudukan, ya, dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lamu bi imanihin fa in alimtuhunna mu'minat. Allah lebih mengetahui perkara keimanan mereka, ya. Dan apabila telah mengetahuinya, maka eh, maka persaksikanlah bahwasanya mereka telah beriman, ya. Dan selanjutnya daripada ayat ini, jangan dikembalikan mereka kepada kekafiran seperti itu. Ya, wa kadzalika misluhu qauluhu ta'ala, dan yang demikian juga Allah Subhanahu wa menyebutkan di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ya, dalam surat An-Nisa, wahai orang yang beriman, ya, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian falaula anna hunaka maudi'u mazidin maka li amrihi bil iman makna. Summa qala aidan, ini juga bantahan telak kepada Murji'ah. Ya, ayat ini bantahan telak kepada Murji'ah. Ya, perhatikan ayat berikut dalam surat Al-Ankabut. Summa qala aidan alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka akan dibiarkan begitu saja terhadap ikrar mereka setelah mereka mengikrarkan kami beriman, kami bersyahadatain, mengucapkan syahadatain, kemudian mereka dibiarkan begitu saja tanpa adanya ujian, ya, tanpa adanya ujian. Ya, mereka diperintahkan untuk mengerjakan ketaatan, ya, perintah-perintah syariat. Kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad fatannal ladzina min qablihim falya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan kami akan menguji terhadap orang-orang yang dari sebelum mereka, ya, dan kami telah menguji dari kalangan orang-orang sebelum mereka, ya. Allah telah memberikan ujian yang setimpal, yang setara untuk menguji keimanan orang-orang dari kalangan sebelum mereka.
falya'lamannallahu alladziina shadaqu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka, wal ya'lamannal kadzibin, dan Allah juga mengetahui siapa saja yang berdusta di atas keimanannya mereka. Ikrarnya mereka dusta seperti itu. Jadi ini jelas ya, setelah berikrar ada tuntutan konsekuensi lainnya di dalam keimanan. Jadi keimanan itu tidak mudah ya, tidak seenaknya saja sudah mengucapkan syahadat, KTP-nya Islam, ya kemudian nggak batal Islamnya, nggak berkurang Islamnya, ya nggak hapus amalannya dengan perbuatan-perbuatan kufur, ya menafikan, mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak daripada hadis-hadis muhkam, ayat-ayat yang muhkam terhadap asma wa sifat, melakukan kekufuran, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam uluhiyahnya, ya memberikan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada kuburan-kuburan, kepada para wali, kepada mayit, kepada bangkai, kepada batu, kepada jin, kepada malaikat dan sebagainya, ya. Menghapuskan daripada hukum Allah, ya, bertahkim kepada hukum-hukum buatan, ya, menyelisih daripada Al-Qur'an dan Sunnah sebagainya dari kekufuran. Kata mereka enggak batal. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan jelas dalam surat Al-Ankabut ini, ya, enggak mungkin seseorang itu dibiarkan setelah mereka seenaknya mengucapkan la ilaha illallah terus tidak ada ujian bagi mereka. Enggak. Ya, bahkan Allah menguji mereka dan orang-orang sebelum mereka. Ya, dan Allah mengetahui siapa saja yang jujur dan siapa saja di antara mereka yang berdusta di atas keislamannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Ankabut, ya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan di antara manusia, ya, ada mereka yang itu mengikrarkan keimanan, ya, mereka itu bersyahadat, mereka bersaksi, ya, mereka itu muslim kata mereka, ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, akan tetapi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, apabila mereka itu ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka itu ketika berikrar, beriman, konsekuensi iltizam kepada keimanannya, kemudian mereka dijauhi oleh orang, ya, diboikot, dibunuh, ditangkap, ya, diasingkan. Mereka nggak kuat dengan itu semua, ya. Mereka jadikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini sebagai fitnah kata mereka, ya. Sebagai fitnah, sebagaimana Allah telah mengazab mereka kata mereka. Allah telah mengazab kita katanya. Sehingga mereka bertobat dari keimanan kepada kekafiran. Mereka rujuk daripada keimanan menuju kekafiran, ya. Nasallahu sama afiyah. Ya, inilah orang-orang muntakisin di antaranya, orang yang berbalik arah kepada kekufuran, ya. Ya, mereka tukar apa namanya? Panasnya panasnya jalan raya dengan panasnya azab api neraka jahanam. Nasallahu alaihi. Ya, mereka nggak kuat, ya, diboikot, nggak bisa, ya, diembargo, diboikot, nggak bisa untuk apa namanya mencari nafkah, menghidupi dirinya bahkan keluarganya karena komitmen dengan keimanan, ya, sehingga mereka mengatakan ini azab dari Allah, ya, kita harus berbalik arah, ya, harus merubah haluan, ya, jangan ngomongin takfir, jangan komitmen dengan din, ya, jangan mengkafir-kafirkan orang, udah kita sesuai saja dengan selera pasar, dengan kebanyakan orang, bisa seperti itu, ya. Rasulullah salafiyah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Ali Imran, wal yumahhissallahu alladziina amanu yamtahaqal kafirin, ya, yamhaqqal kafirin. Ini ayat tamhis. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mentamhis, memfilter, ya, terhadap siapa saja dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, dan mengazab, membumi hanguskan orang-orang kafir. Ya, ini tamhis dari Allah Subhanahu wa taala, ya, wal yumahisallahu alladzina amanu wa yamhaqqal kafirin. Allah akan mentamhis, ya, senantiasa ada tamhis di sepanjang zaman, ya, di sepanjang masa, ya.
Sehingga akan tersaring keimanan itu, orang-orang yang beriman itu semakin sedikit, bukan semakin banyak, ya. Nanti itu di masanya Al-Mahdi insyaallah taala, ya. Al-Imam Al-Mahdi. Di masa sekarang justru malah semakin merebaknya kekafiran, ya. Bahkan nanti setelah masanya Imam Al-Mahdi sendiri pun, ya, di akhir zaman nanti itu akan kembali lagi kepada kekufuran, ya. Nasallahu afiyah. Justru orang semakin semakin apa namanya, ya, khawatir terhadap keislamannya. Bagaimana, apakah keislamannya selamat di masa sekarang, ya, merenungi, memikirkan, ya, khawatir, bukan justru malah semakin tantang petenteng, ya, sekedar dia sudah berislam, sholat, apa segala macam, dia sudah yakin dia seorang muslim, ya. Justru dia kepanasan dan gerah ketika disebutkan perkara-perkara tauhid, perkara-perkara usuluddin, ya, kepada mereka, gerah mereka, ya. Jadi Allah akan mentamhis orang-orang yang beriman dan akan membinasakan orang-orang kafir. Ya. Maka kemudian kata Al-Imam Al-Hafidh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, "Afalasta tarahu tabaraka wa ta'ala qad imtahanahum bitasdiqil qaul bil fi'l." Ya. Apakah engkau telah melihat, ya, dengan mata kepalamu itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan tasdik, ya, apakah ucapannya, perbuatannya itu benar daripada ikrarnya itu, sehingga dia merealisasikan dengan ucapan dan perbuatan, ya. Walam yardo minhum bil ikrari dunal amal, dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap mereka yang hanya sekedar ikrar, mengikrarkan keimanan, tapi tidak menunaikan perintah syariat, ya, tidak mau menjalankan perintah syariat, ya. Hatta ja'ala ahadahuma minal akhar, ya. Ini terus begitu seterusnya, ya. Ini perkara yang penting juga, ya, bahwasanya orang-orang Murji'ah, ya, orang-orang Murji'ah, terutama gulat Murji'ah di masa sekarang ini, ya, orang-orang yang berpemikiran Murji'ah, ya, mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah, sebagai orang-orang Islam, padahal mereka bukan orang Islam. Mereka lancang dalam tindak kriminal mereka untuk memuslim-muslimkan seseorang, ya, yang tidak ada nasnya dari syariat, ya. Mereka selisih Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan dalil-dalil, dengan, ya, berbagai macam apa namanya, ucapan-ucapan, ya. Mereka lancang muslim-muslimkan, mengislam-islamkan orang, ya. Kalau ada orang yang mengatakan jangan lancang mengkafir-kafirkan orang, kita katakan jangan lancang memuslim-muslimkan orang, ya, jangan kurang ajar, ya, jangan berbuat kriminal seperti itu, ya. Orang yang nggak pantas disandang gelar muslim, apalagi mukmin, justru mereka islamkan, ya, seperti itu. Sedangkan kekufuran itu banyak, ya, kekufuran itu banyak macamnya. Ya, satu saja usul itu tidak terrealisasikan, tidak mendatangkan usul, ya, tidak mendatangkan din, ya, asluddin, maka dia bukan seorang muslim. Sampai dikatakan di dalam tafsir surat Al-Baqarah, salah seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya kekufuran, kemusyrikan itu bagaikan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Ya, siapa yang bisa melihat? Ya, kekufuran itu subhanallah, ya. Manusia itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan, ya. Jadi ketika dijelaskan kepadanya kekafiran, kekufuran, mikir, difikirkan seperti itu. Bukan justru malah, ya, malah beringas, malah bengis, ya, malah petantang petenteng, ya, seperti itu, ya. Di dalam riwayat-riwayat lain, ya, orang-orang itu berkumpul di masjid, ya, tidak ada seorang pun yang mukmin di antara mereka, ya, tidak ada seorang pun yang mukmin, ya, seperti itu. Adapun tafsirannya di antaranya adalah tidak ada seorang pun dari mereka yang berislam, walaupun mereka amalannya zahirnya Islam misalnya, mendatangkan zahir-zahir Islam, mereka sholat, zakat, ya, dan seterusnya, tapi mereka kufar, musyrik, murtad. Kenapa? Ya, mereka berbuat kesyirikan, kekufuran, ya, dengan berbagai macam kekufuran yang ada saat ini, yang merebak pada saat ini, sehingga mereka tidak memenuhi standar untuk menjadi seorang muslim, walaupun KTP-nya Islam, walaupun dia, ya, lisannya berbusa-busa ngomong, mengucapkan syahadatain misalnya, nggak manfaat, ya, sedikit pun nggak manfaat, ya. Kemudian kata Al-Imam Al-Hafidh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam
Beliau mengatakan fa ayyu syai'in yuttabi'u ba'da kitabillahi was sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam wa min hajis salaf ba'dahu alladzina hum mawdu'ul qudwah wal imamah. Maka dengan apa lagi, dengan perkara apa lagi kata beliau, ya, untuk seseorang itu dia dapat mengikuti setelah Al-Quran dan As-Sunnah serta athar para sahabat, athar para salaf. Ya, dengan apa lagi? Ya, dengan apa lagi? Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang mana mereka itu diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang diuji, yang telah teruji di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, justru hari ini orang itu menjadi aib, ya, ketika beragama atau membicarakan agama, ya, tanpa menukilkan ucapan syekh, ucapan fulan dan alan, ucapan ustadz apalagi, ya, aib kata mereka, ya. Dan bukan aib bagi mereka seseorang itu berbicara agama atau beragama meninggalkan ucapan para a'immatus salaf, ashabul hadis, ahlul hadis wal athar. Ini justru malah aib kata mereka. Ya, nas'alullah afiyah. Sedangkan mereka itu adalah sebaik-baiknya kaum, ya, sebaik-baiknya kaum yang mereka itu telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW, ya, generasi terbaik, ya. Mereka adalah orang yang thiqah, yang sabit, yang udul, ya, yang aslam, ya, di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Mereka yang paling paham dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya, dan bahkan mereka itulah yang sebenar-benarnya ulama. Ya, siapa ulama itu? Ulama itu ashabul hadis. Siapa imam? Imam itu siapa? Imam itu ashabul hadis. Ya, bukan selainnya, bukan. Ya, siapa itu ustadz, siapa itu alim, siapa itu syekh? Mereka itu adalah ashabul hadis. Ya, kita hanya diperlukan untuk ittiba kepada mereka, taklid. Ya, taklid kepada mereka. Enggak usah nambah-nambahin, enggak usah, ya, mencampur aduk dengan ra'yu, dengan pendapat-pendapat, enggak usah. Enggak perlu sok tahu. Ya, keilmuan yang ada pada diri seseorang disyukuri dengan ittiba kepada ahlul hadis wal athar, mengajak manusia untuk ittiba kepada mereka. Ya, ilmunya dipakai, gelarnya dipakai seperti itu. Bukan membuat perkara-perkara baru, membuat apa namanya? Qarinah ataupun kaidah-kaidah baru, ya, tamsil-tamsil lain yang enggak pernah ada dari para salaf, kaidah-kaidah batil, ra'yu-ra'yu yang bersumberkan dari akal pendapat ijtihad mereka, ya. Gak perlu. Justru orang itu belajar jauh-jauh, ya, belajar yang lama, mengajak orang untuk ittiba. Kalamus salaf wadih ya ikhwah. Barakallahu fikum. Ya. Ucapan para salaf itu wadih. Hukum seluruhnya ada pada mereka. Ya. Qul kama qala salaf. Katakan sebagaimana yang telah diucapkan para salaf. Berakidahlah wadin bi kitabillahi atat bihi rasulihi SAW. Beragama dengan agamanya para salaf, Al-Quran dan Sunnah. Kalau mau tafsirkan Al-Quran dan Sunnah, lihat tafsiran para salaf. Ya. Maka apakah kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dia mengatakan dengan apa lagi? Dengan sesuatu apa lagi? Ya, seorang itu dia harus mengikuti setelah Al-Quran, Sunnah, dan manhaj para salaf. Ya. Dengan apa lagi? Ya, yang mereka itu adalah hum maudu'ul qudwah wal imamah. Ya, sumber rujukan ilmu. Ya. Kemudian kata beliau, fal amrul ladzi alaihi sunnah indana. Perhatikan di sini, ya. Tawadunya, ya, Al-Imam Al-Hafidh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya. Beliau sangat tawadu sekali. Beliau mengatakan fal amrul ladzi alaihi sunnah indana, perkara urusan agama ini yang dibangun di atasnya as-sunnah di sisi kami, ma madha alaihi ulama'una ma taqsasna maktasasna fi kitabina hada annal imana bin niyah wal qaul wal amal jami'a. Ya, beliau seorang ulama besar, ya, yang diiktiraf oleh ulama sezamannya. Ya, beliau hidup semasa dengan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kami taklid dengan ulama-ulama kami dari yang mereka itu sebelum dari kami, ya, dari kalangan-kalangan para ulama yang terdahulu. Ya, beliau taklid, ya, ittiba kepada para salaf. Ini bentuk tawadunya ulama salaf, ya. Bukan hanya sekedar lisan tapi, ya, sekedar lisan di masa sekarang, ya, banyak seperti itu, Jahmiyah, Murji'ah, ya, apalagi Murji'ah, ya, mereka melariskan dakwah mereka dengan apa? Manhaj salaf, ya, Al-Qur'an Sunnah ala fahmi salaf, bi fahmi salaf dan sebagainya. Mereka dusta,
secara keimanan, secara teorika mereka apa? Sesuai dengan akidahnya Ahlussunnah, iman yazid wa yankus, ya bertambah berkurang, ya. Tapi ketika praktek baru ketahuan, ya. Tokoh-tokoh firqah-firqah, kelompok-kelompok kufar itu, ya, baru ketahuan pada prakteknya. Ya, jadi lihat pada prakteknya, bukan sekedar retorikanya saja. Seperti itu, kepiawaiannya, keindahannya di dalam menyampaikan, bukan. Prakteknya lihat, ya. Ini banyak terjadi orang-orang yang itu dia, ya, terbuai dengan keilmuan, dengan penyampaian dan sebagainya. Sehingga mereka terbuai. Masalah sama afiyah. Ya. Lihat pada prakteknya, pada penerapannya, tatbiknya, ya, di dalam praktek amal, terutama di dalam usuluddin, ya. Ya, Masya Allah, ya, tawadu sekali, ya, Al-Imam Al-Hafidh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Wa annahu darajatun ba'duha fawqa ba'd illa anna awwalaha wa a'laha syahadatu bil lisan kama qala Rasulullah SAW fil hadis alladhi ja'alahu fihi bid'atus wa sab'ina juz'an, ya, fa idza nataqa bihal qa'il wa aqarra bima ja'a min indillah lazimu ismul iman bidukhuli fih la bil istiqmali indallah wala ala tazkiyatin nufus wa kullama asdada lillahi ta'atan wa taqwa asdada bihi imanan. Maka, ya, hal tersebut yang telah disebutkan tadi seluruhnya, ya, sepanjang kajian kita ini merupakan tingkatan derajat, ya, pada sebagian dengan sebagian lainnya dari permasalahan keimanan, ya, yang di dalamnya terdapat ada yang dia paling utama, paling tinggi, ya, yang paling pertama awwalaha wa a'laha, yang paling puncaknya. Apa itu dia? Afdalu qaulu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar syahadat ini merupakan tingkat yang keimanan yang paling tinggi, ya, puncaknya, ya. Dengan lisan, dengan ikrar, dengan lisan. Kama qala Rasulullah SAW, ya, di dalam hadisnya yang menjadikan alladzi ja'alahu fi bid'at was sab'ina juz'an, ya, yang 73 cabang-cabang keimanan tadi, ya, imatatul adza anit thariq, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan daripada jalan. Maka apabila seseorang itu telah mengucapkan, ya, si pengucapnya ini ikrar, kemudian wa aqarra bima ja'a min indillah, kemudian dia mengikrarkan, menyetujui, ya, menerima seluruhnya dari apa saja yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak, ya, lazimuhu ismul iman, ya, menyandang predikat, mendapat gelaran sebagai seorang yang beriman, ya, dengan sebab apa? Bidukhuli fihi, ya, karena dia sudah mulai masuk ke dalam tahapan-tahapan keimanan, ya. Tapi la bi istiqmali indallah, tapi dengan ikrarnya itu belum menjadikan dia beriman secara sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ala tazkiyatun nufus, dan tidak menjadikan dirinya itu suci, ya, menjadi sempurna, menjadi suci, tidak, ya. Dan di sini rambu-rambunya, ya, perhatikan di sini dobitnya wa kullam azdada lillahi ta'atan wa taqwa, dan kapan saja seseorang itu bertambah, ya, baik dari sisi ketaatan ataupun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah pula lah asdada bihi imanan, ya, bertambahlah keimanannya, seperti itu. Dan kapan saja seorang itu dia lalai, dia acuh, dia malas, dia melemah, ya, keimanannya akan berkurang dan terus sampai tidak tersisa padanya keimanan. Artinya kufur, keluar daripada agama Islam, bahkan bisa langsung, ya, tergantung nanti dia terjatuh ke dalam permasalahan usul misalnya, ya. Maka sekejap saja dia bisa kufur, ya, baik itu dia kufur dengan lisannya, kufur dengan keyakinannya, dengan amalannya, seperti itu. Jadi inilah tingkatan atau definisi keimanan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menjelaskan kebatilan i'tiqadnya Murji'ah dalam permasalahan keimanan, ya. Taib, ya, kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan masuk ke dalam bab yang baru, ya, dari kitab Al-Iman, Al-Imam Abu Ubaid Al-Hafidh Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Itu bab istisna fil iman. Taib, ya, naqif ila huna naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khaira.